Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sari Putri Malik dari kelas 12 MIPA 3 akan melaporkan praktikum faktor korosi yang telah saya lakukan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses perkaratan jarum pentul dengan berbagai perlakuan, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jarum pentul mengalami korosi, dan untuk mengetahui cara pencegahan korosi pada jarum pentul. Dasar teori kali ini saya ambil dari buku paket kimia penerbit Erlangga kurikulum 2013. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh logam itu sendiri dan akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya, pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektroda lebih besar dari 0,4 volt akan sulit mengalami korosi, sebab dengan potensial tersebut akan dihasilkan elektroda reaksi kurang dari 0 atau negatif ketika kontak dengan oksigen di udara. Logam-logam perak, platina, dan emas mempunyai potensial elektroda lebih besar dari 0,4 volt, sehingga sulit mengalami korosi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi yaitu air dan kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam yang tidak rata, dan terbentuknya sel elektrokimia. Faktor-faktor yang memperlambat korosi yaitu mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen, misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas karbon dioksida, lalu mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara, dan perlindungan katodik. Alat yang saya gunakan dalam praktikum ini yaitu sendok dan karet. Lalu bahannya ada 6 buah jarum pentul, 6 buah gelas plastik, air biasa, air panas, cuka, garam, minyak goreng, dan lembaran plastik. Langkah kerjanya yaitu pertama-tama masing-masing gelas plastik diberi tanda berbeda, A, B, C, D, E, dan F. Lalu setiap gelas diisi oleh satu jarum pentul. Kemudian air biasa dimasukkan ke dalam gelas A, air panas dimasukkan ke dalam gelas B, cuka dimasukkan ke dalam gelas C, parutan garam dimasukkan ke dalam gelas D, dan minyak goreng dimasukkan ke dalam gelas E hingga setiap jarum pentul terendam. Gelas F dibiarkan saja hanya berisi jarum pentul. Masing-masing gelas ditutup dengan lembaran plastik, lalu perubahan diamati, difoto, dan dicatat selama 3 hari. Dari pengamatan yang saya lakukan 3 hari dapat disajikan dengan tabel seperti ini. Di sini saya lampirkan video praktikum yang telah saya lakukan. Ini ada alat dan bahannya. Kemudian ini merupakan langkah kerjanya. Ini merupakan hasil pengamatan di hari ke-1.
merupakan hasil pengamatan di hari kedua. Pada pengamatan kali ini, saya akan membahas terjadinya korosi pada jarum pentul. Saya memberikan 6 perlakuan berbeda pada masing-masing gelas plastik yang tertutup, yaitu air biasa, air panas, cuka, larutan garam, minyak goreng, dan gelas terakhir tidak diberi apapun. Dari hasil pengamatan selama 3 hari, saya mendapati bahwa pada gelas plastik yang tertutup, pada gelas A, yang di dalamnya jarum pentul dengan air biasa selama 3 hari, jarum pentul tidak mengalami korosi. Pada gelas B yang di dalamnya berisi jarum pentul dengan air panas selama 3 hari, jarum pentul tidak mengalami korosi. Pada gelas C yang di dalamnya berisi jarum pentul dengan cuka selama 3 hari, jarum pentul mengalami korosi hampir di seluruh permukaan. Pada gelas D yang di dalamnya berisi jarum pentul dengan larutan garam, selama 3 hari, jarum pentul mengalami korosi di sebagian hanya di bagian ujung dan tengah permukaan. Pada gelas E yang di dalamnya berisi jarum pentul dengan minyak goreng, selama 3 hari jarum pentul tidak mengalami korosi, dan pada gelas F yang di dalamnya hanya berisi jarum pentul, selama 3 hari jarum pentul tidak mengalami korosi. Dari perlakuan berbeda yang diberikan kepada jarum pentul, didapati bahwa gelas A dan B tidak sesuai dengan teori. Karena seharusnya jarum pentul yang berada di gelas A dan B mengalami korosi, karena kondisi jarum pentul direndam air yang mana air dapat mempercepat korosi. Jarum pentul yang berada pada gelas B diberikan suhu lebih tinggi dibanding gelas A. Jadi seharusnya jarum pentul pada gelas B lebih cepat korosi dibanding jarum pentul yang ada pada gelas A. Hal ini dapat disebabkan oleh waktu pengamatan yang kurang lama. Gelas C dan D sesuai dengan teori karena elektrolit yaitu asam dan garam merupakan medium yang baik untuk mempercepat korosi. Gelas E juga sesuai dengan teori karena minyak memperlambat proses korosi bukan mempercepat. Gelas F juga sesuai teori karena jarum pentul tidak diberi perlakuan apapun. Kesimpulannya yaitu, 1. Korosi adalah proses suatu logam mengalami reaksi oksidasi di udara bebas. Korosi juga merupakan reaksi redoks antara logam dengan zat yang ada di sekitarnya dan menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Senyawa tersebut biasanya berupa oksida logam atau logam karbonat. Yang kedua, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya korosi adalah oksigen, air, keelektrolitan larutan, permukaan logam, serta sel elektrokimia. Sekian laporan praktikum yang dapat saya tuturkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.